Lagi mikir pengen punya usaha sendiri tapi modal tipis banget. Apa ada ya usaha modal kecil yang bisa kasih cuan atau untung stabil? Well, ada banyak jalan kok buat mulai usaha tanpa harus hutang atau modal gede. Yang penting tahu peluang yang benar-benar bisa ngasih cuan alias kasih untung. Di sini kita bakalan bahas ide usaha modal kecil tapi untungnya lumayan banget buat nambahin pemasukan. Usaha-usaha ini juga punya pasar yang luas dan banyak orang yang membutuhkannya. Kita bakalan tahu gimana caranya mulai menjalankan usaha dengan modal kecil yang bisa menjanjikan. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir terus karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang dihadapi saat ini. Let's get started. 5 usaha modal kecil untung besar yang menjanjikan. Yang pertama, jasa laundry sepatu atau tas. Kalau lagi mikir usaha modal kecil tapi bisa cuan gede, jasa laundry sepatu atau tas ini bisa jadi pilihan yang gokil banget. Soalnya sekarang orang makin peduli sama penampilan, dan sepatu atau tas yang kelihatan bersih itu bikin percaya diri naik. Banyak orang punya sepatu branded atau tas mahal, tapi mereka males atau takut nyuci sendiri karena bisa rusak. Nah, disinilah peluang kita bisa masuk. Bisa buka jasa laundry khusus sepatu atau tas dengan modal minim. Alat yang dibutuhin bisa mulai dari yang simple, kayak sikat khusus, cairan pembersih, kain microfiber, sama ruang kecil buat nyuci dan ngeringin. Modal awal bisa mulai dari ratusan ribu dulu, tapi harga jasa laundry per pasang sepatu bisa Rp30.000 sampai Rp100.000, tergantung jenis dan kerumitannya, jadi balik modalnya bisa lumayan cepat. Coba bayangin kalau sehari dapat order 5 sepatu aja dengan harga Rp30.000 per pasang, itu udah Rp150.000 sehari. Sebulan bisa tembus 4,5 juta kotor, modal sabun dan tenaga. Untung bersihnya gede karena biaya operasional kecil, mungkin habis buat cairan pembersih, listrik, sama plastik pembungkus. Kalau mau lebih rame, bisa main promosi di sosmed dengan video before after biar orang percaya hasilnya. Banyak juga yang bisa ditambahin layanan premium, kayak repaint atau cat ulang sepatu biar semakin untung. Yang penting pelayanan harus rapi, hasil bersih, dan tepat waktu biar pelanggan balik lagi. Dari usaha kecil kayak gini, kalau serius dijalanin bisa berkembang jadi brand laundry sepatu yang terkenal. Yang kedua, jasa sewain barang harian atau mingguan. Usaha sewain barang harian atau mingguan ini sebenarnya simpel, tapi cuannya gede kalau bisa ngeliat peluang. Intinya gini, banyak orang butuh barang tertentu tapi males beli karena dipakai cuma sekali aja. Contoh gampangnya kayak tenda camping, kamera, drone, mesin fogging, atau bahkan baju pesta. Nah, kita cukup beli barang-barang itu sekali aja, terus kita sewain ke orang lain berkali-kali. Modal awal emang buat beli barangnya, tapi kalau dihitung-hitung modal bisa cepet balik. Misalnya beli tenda camping harga Rp1 juta, terus disewain Rp50.000 per hari. Kalau sebulan aja disewain 20 kali, kita udah dapet Rp1 juta alias balik modal dalam sebulan. Setelah balik modal, semua uang yang masuk bisa jadi keuntungan bersih karena barangnya masih bisa terus dipakai. Bayangin kalau punya beberapa jenis barang yang sering dicari orang, misalnya kamera buat acara, sepeda lipat buat goes, atau kompor portable buat camping. Itu bisa jadi ladang untung tanpa harus kerja ribet tiap hari. Promosinya gimana? Well, bisa dengan upload di media sosial atau marketplace, tunjukin harga sewa dan contoh barangnya. Biaya operasional juga minim, buat perawatan ringan biar barang tetap awet. Semakin lengkap barang yang lo punya, semakin gede juga potensi penghasilan, karena orang bakal sering repeat order. Dari usaha kayak gini, kita bisa bangun passive income pelan-pelan, karena barang kerja sendiri buat ngasih penghasilan ke kita. Yang ketiga, jual minuman sehat herbal atau infused water. Jual minuman sehat herbal atau infused water itu bisa jadi usaha modal kecil tapi untungnya gede karena tren hidup sehat lagi naik banget sekarang. Orang-orang makin peduli sama kesehatan, tapi sering males bikin minuman sehat sendiri di rumah. Nah, kita bisa ambil celah ini dengan bikin produk simple kayak infused water, isi lemon, timun, jahe, stroberi, atau daun mint, terus dikemas cantik di botol. Modalnya bisa kecil, perlu beli buah, rempah, botol plastik atau kaca, sama kulkas kecil buat penyimpanan. Misalnya modal bahan dan botol itu totalnya Rp7.000 per botol. Bisa jual Rp10.000 sampai Rp15.000 per botol. Kalau dijual Rp10.000 per botol dan sehari laku 30 botol aja,
udah dapet Rp300.000. Sebulan bisa nyampe 9 juta rupiah kotor. Yang bikin usaha ini menarik, selain modal kecil dan untung gede, pasarnya juga luas banget karena semua orang bisa jadi target, dari anak kuliahan, pekerja kantoran, sampai ibu-ibu. Kita bisa mulai jual di sekitar rumah, sekitar lapangan, dekat jogging track, titipin ke warung atau kantin, atau jual online lewat ojek online biar gampang dijangkau banyak orang. Kuncinya ada di branding dan tampilan, jadi botolnya harus menarik, labelnya lucu, dan manfaatnya jelas biar orang makin kepo. Bisa juga bikin variasi rasa biar nggak bosan, misalnya infused water lemon jeruk, jahe madu, atau teh herbal. Perawatan barang pun minim banget, cuman butuh kulkas buat nyimpen biar tetap fresh. Kalau konsisten, usaha kecil kayak gini bisa cepat berkembang jadi brand minuman kesehatan yang dipercaya banyak orang. Yang keempat, jual makanan frozen homemade. Jualan makanan frozen homemade itu salah satu usaha modal kecil yang bisa untungnya besar. Apalagi sekarang orang makin suka yang serba praktis. Banyak orang pengen masak enak tapi nggak sempet. Nah, kita bisa masukin produk frozen kayak nugget, bakso, risoles, atau kue-kue beku yang tinggal digoreng atau dipanaskan. Modal awal nggak besar, perlu beli bahan makanan, plastik atau kemasan, sama kulkas atau freezer kecil buat nyimpan. Misalnya modal buat bikin 50 porsi nugget itu sekitar Rp200.000, terus jual per porsi Rp7.000. Itu berarti omset bisa Rp350.000 dan untungnya sekitar Rp150.000. Kalau tiap minggu nih produksi 2-3 kali, udah lumayan banget buat tambahan pemasukan. Kunci suksesnya ada di rasa yang enak dan kualitas yang konsisten biar pembeli balik lagi. Selain modal kecil dan untung gede, pasar makanan frozen juga luas karena targetnya semua kalangan, dari ibu rumah tangga sampai anak kosan. Kita bisa mulai jual di sekitar rumah, titip ke warung, atau pasang di marketplace dan media sosial biar lebih banyak yang lihat. Perawatan produknya juga gampang, tinggal simpan di freezer biar awet dan gak cepet rusak. Bisa juga bikin variasi rasa dan paket hemat biar menarik pembeli. Promosi bisa simple, tunjukin video atau foto proses masak dan hasilnya biar orang percaya sama kualitasnya. Dengan konsistensi dan kreativitas, usaha kecil kayak gini bisa berkembang jadi bisnis frozen yang punya pelanggan tetap dan cuan atau untung stabil. Yang kelima, produk custom, kaos, mug, stiker, tote bag. Usaha produk custom kayak kaos, mug, stiker, atau tote bag itu salah satu peluang modal kecil tapi untungnya bisa gede. Orang sekarang suka banget barang yang unik dan personal, apalagi buat kado, komunitas, atau branding kecil-kecilan. Modal awalnya nggak besar, cuman perlu beli bahan dasar kayak kaos polos, mug polos, stiker, atau tote bag, plus alat print atau bisa pakai jasa print on demand biar hemat. Misalnya modal beli 10 kaos polos itu sekitar Rp300.000, terus custom dan jual Rp50.000 per kaos. Berarti kalau laku semua, omsetnya Rp500.000 dan untung bersih Rp200.000. Kita mulai dari pesanan teman atau lewat sosmed biar nggak perlu stok besar. Yang penting desainnya menarik dan sesuai selera target, biar pembeli balik lagi dan promosi dari mulut ke mulut jalan. Selain modal kecil dan untung gede, pasar produk custom juga luas karena semua orang bisa jadi target, dari anak muda, ibu-ibu, sampai komunitas hobi tertentu. Kita bisa promosikan di Instagram, TikTok, atau Marketplace biar lebih banyak yang lihat. Tunjukin proses customnya biar orang percaya kualitasnya. Perawatan dan operasionalnya hanya beli bahan baru kalau stok habis. Bisa juga bikin variasi paket atau tema tertentu, misalnya kaos couple, mug ulang tahun, atau tote bag edisi komunitas, biar lebih menarik. Semakin kreatif desain dan promo, semakin banyak pelanggan yang tertarik dan repeat order. Dengan konsistensi dan branding yang oke, usaha kecil kayak gini bisa berkembang jadi bisnis custom yang untungnya stabil setiap bulan. Well, itulah 5 usaha modal kecil untung besar yang menjanjikan. Lo punya ide usaha modal kecil untung besar yang menjanjikan lainnya? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Komen ya. Like, share, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.